Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar dan penonton setia Insa Pos NTB Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Abdul Syukur Sarjana Teknik kembali hadir bersama dalam program podcast Inspiratif Daerah. Sahabat Insa Pos, hari ini kita akan berbincang menarik tentang layanan kesehatan modern dan terpercaya, yaitu Amalia Medica Center atau AMC Bima. Sebuah lembaga kesehatan yang terus berkembang dengan fasilitas modern, tenaga dokter spesialis, serta legalitas resmi yang lengkap. Dan tentu saja sudah hadir bersama kita Direktur Utama Amalia Medical Center Bima, Bapak Hadi Zainal Muhammad MBA. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana karena hujan ini ya, kondisinya ya agak dingin. Beberapa hari terakhir. Kita Pak Haji, masyarakat Bima tentu sudah sering mendengar nama Amalia Medica Center Bima. Tapi agar lebih jelas, boleh dijelaskan sedikit kepada pendengar apa dan bagaimana sejarahnya Amalia Medical Center ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar, klinik utama Amalia Medical Center sudah dikenal oleh masyarakat Bima, khususnya yang terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini karena klinik utama Amalia Medical Center sudah berdiri di Jakarta sejak tahun 2000. Berarti sudah 25 tahun bekerja di bidang pengurusan kesehatan tenaga kerja dan sudah ditunjuk oleh hampir semua negara di dunia. Itulah sebabnya klinik utama Amalia Medical Center memiliki brand yang cukup baik sebagai pusat pemberitaan kesehatan dan vaksinasi internasional. Nah, terkait dengan yang di Bima ini, kebetulan beberapa tahun yang lalu ada peraturan gubernur. Waktu itu Pak Zulkifli Mansah menghendaki agar semua orang yang keluar dari daerah asalnya harus tercatat di dalam sistem milik negara, dalam hal ini Cisco, begitu juga yang lembaga pelatihan. Jadi orang keluar dari Nusa Tenggara Barat ini, mau dari Bima, Dompu, Lombok, itu keluarnya itu harus memegang 2 sertifikasi. Yang pertama, sertifikat kesehatannya harus berasal dari daerah tersebut. Yang kedua, BLK-nya juga demikian. Diupayakan berasal dari apa yang sudah memiliki izin yang ada di daerahnya. Tetapi sayang sekali di Bima ini belum ada sarana kesehatan yang ditunjuk. Nah, makanya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bima yang terdahulu, Bapak Pak Fatullah SPPD selaku Kadisnaker, kebetulan ada rapat kerja di Jakarta bersama Ketua Bapeda mendatangi Amalia Medical Center karena memang sudah dikenal di Bima ini, meminta kepada Amalia Jakarta itu untuk membangun klinik yang sama yang ada di Kabupaten Bima. Nah, karena kami ini mendapat surat resmi dengan tembusan Bupati, maka dibangunlah pada tahun 2021. Kemudian tahun 2023 sudah selesai dibangun dan kami menginstal peralatan-peralatan yang super canggih untuk pemeriksaan kesehatan CPNI berstandar internasional. Nah, karena persyaratan kami menghendaki sesuai dengan kehendaknya Pak Gubernur tadi, kalau bisa dilakukan pelatihan di daerah asal, kemudian sarana kesehatannya yang sudah ditunjuk juga di daerah asal, maka pihak kantor pusatnya P3 itu tinggal marketing saja di luar negeri. Artinya berangkatnya itu dari Bima atau Lombok langsung ke luar negeri. Itu keinginannya Pak Gubernur. Nah, tapi kita lihatlah fakta sekarang belum bisa. Nah, sementara klinik Amalia ini berupaya dalam 3 tahun terakhir terus memperjuangkan sesuai dengan persyaratan yang dimuat di dalam peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 14 tahun 2021, di mana di dalamnya sangat ketat persyaratannya, yaitu
yang paling ketat itu adalah adanya 3 spesialis. Ada spesialis penyakit dalam, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik. Selain daripada itu beroperasi 2 tahun atau lebih. Mereka nggak mau tahu kalau amalan itu sudah berdiri 25 tahun. Dengan kita menjalankan metode yang sama tetap meminta harus lebih dari 2 tahun. Nah, sekarang sudah hampir 3 tahun, izin resminya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian mereka satu tim dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu PTSP Provinsi, kemudian BP3 yang merupakan bagian daripada KP2MI, itu merupakan satu tim. Mereka sudah melakukan visitasi dengan hasil yang menggembirakan, maka terbitlah perizinan yang ada di OSS. Selanjutnya, dari perizinan yang kami dapat ini, kami ajukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekarang KP2MI, maka mereka mengeluarkan password dan akunnya untuk menerima calon pekerja migran ini masuk ke dalam atau tercatat di dalam sistem yang dimiliki oleh negara. Iya, ya. Luar biasa penjelasan ini. Yang mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang tentunya masyarakat harus tahu benar supaya lebih dekat dengan Amalia Medical Center. Terkait dengan layanan kesehatan tentunya harus cepat, tepat, dan akurat. Ya, terutama menggunakan alat-alat modern. Kami dengar bahwa di Amalia Medical Center ini ada sejumlah alat-alat canggih, Pak, alat-alat medis canggih. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu, Pak? Ya, jadi di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu ada 4 divisi yang harus dijalankan. Ada divisi pemeriksaan fisik, ada divisi radiologi, ada divisi laboratorium, dan yang ketiga divisi penunjang medik. Sekarang kita bahas satu-satu. Divisi divisi pemeriksaan fisik ini harus standby dokter. Nah, yang melakukan pemeriksaan itu dokter umum, tapi pengawasan tetap di bawah spesialis. Karena penanggung jawab klinik ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Nah, di sini yang diteliti oleh dokter umum ini, diperiksa kesehatannya secara secara visual. Nah, kemudian kita sudah melakukan install peralatan X-ray rongsen untuk fototorak dada. Nah, pemeriksaan rongsen ini kita install peralatan dengan kapasitas 640 MA yang menurut informasi tidak ada di NTB ini, hanya ada di Bima ini. Karena di rumah sakit besar maksimum 500 MA dan belum digital penuh, rata-rata pakai CR. Sedangkan yang ada di Amalia ini full digital dan bersifat robotik. Jadi dia punya lensanya itu dia bisa bergerak di mana pasien berada. Kalau ada pasien yang sakit tidak bisa berdiri, dia akan mendatangi. Oleh ibaratnya kayak kayak belalang gajah itu, belalai gajah, dia akan mendatangi. Itu dari segi radiologi. Kemudian peralatan laboratorium. Kami sudah menginstal peralatan-peralatan canggih yang ada di Amalia ini. Seperti misalnya pemeriksaan klinik. Pemeriksaan kimia klinik itu sampai dengan 300 tes per jam. Nah, itu sudah meliputi pemeriksaan semacam fungsi tubuh seperti fungsi jantung, fungsi ginjal, ya, ureum kreatinin, fungsi hati, SGOT, SGP, dan lain-lain. Ada kurang lebih 100 macam parameter yang bisa dilaksanakan oleh satu alat. Kemudian alat-alat yang lain, ada pemeriksaan untuk HIV, untuk hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Kemudian pemeriksaan menyangkut penyakit virus, penyakit kelamin atau sifilis, juga sudah disiapkan alatnya. Kemudian kalau ada yang ingin memeriksa gula darah 3 bulan terakhir, namanya HbA1c, sudah disediakan. Jadi di laboratorium Amalia Bima ini sudah dipenuhi dengan peralatan hampir semua itu full automated. Tidak ada lagi analisis itu bekerja manual, itu tidak ada. Ya, menarik sekali ini penjelasannya, sangat lengkap. Ini yang berkaitan lagi dengan tenaga medis. Untuk dokter spesialis yang tersedia saat ini di Amalia, ya ada 5 dokter yang
memiliki surat izin praktek SIP Iya. di Amalia ini Kabupaten Bima ya. Jadi yang pertama spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Nur Fatona SPPD. Yang kedua spesialis patologi klinik, namanya Dr. Rahmat Ansori yang berasal dari Sumbawa. Beliau itu spesialis patologi klinik. Kemudian Dr. Hasan Amin SP Radiologi. Beliau bahkan ketua radiologi seluruh Nusa Tenggara Barat adanya di Bima ini. SIP-nya, SIP-nya. Iya. Nah, jadi sudah 3 ya. Kemudian kita 2 dokter umum. Satu dokter Eliska, yang kedua dokter Nurani. 2 dokter umum ini sudah kita fasilitasi untuk mengikuti pelatihan Hiperkes, yaitu K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi jarang di Bima ini yang dokter umumnya itu memiliki sertifikasi K3. Ya hanya sebagai dokter umum saja, karena kita nggak mau yang sama. Kita harus berada di atas, supaya tidak dianggap remeh oleh pihak lain. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik tadi saya lanjutkan, ada peralatan penunjang medis, misalnya EKG. Yang ada di Bima ini, menurut cerita dokter spesialis, rata-rata 3 channel atau 6 channel. Yang ada di Amalia ini 12 channel. Ada 2 unit EKG. Kemudian ada audiometri untuk tes pendengaran. Apakah orang ini agak tuli sedikit atau bagaimana. Kemudian tes pernapasan. Apakah orang ini kira-kira asma atau tidak. Jadi namanya spirometri. Juga di sini ada alatnya. Nah, kemudian yang terakhir yang kita pasang, karena ada perusahaan tambang yang meminta, ada treadmill. Namanya ECG, treadmill ECG stres 12 lead. Jadi ini benar-benar sudah standarnya itu udah pekerja tambang pun bisa kita layani. Iya. Dan termasuk juga pekerja-pekerja Pertamina. Sepertinya penjelasan ini cukup untuk tenaga medis ini sepertinya udah lengkap Pak. Iya. Nah, cuma satu lagi mungkin ini perlu dipertegas lagi kalau soal perizinan dan legalitas. Banyak masyarakat sekarang ini lebih selektif memilih fasilitas kesehatan yang resmi. Nah, sekarang ini boleh dijelaskan bagaimana legalitas dan izin operasional AMC Bima agar masyarakat makin yakin menggunakan layanan. Jadi sesuai ketentuan yang berlaku, artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, semua klinik, baik klinik pertama maupun klinik utama, izin operasionalnya itu dikeluarkan oleh kabupaten atau kota setempat. Ini untuk pelayanan pemerintahan kesehatan masyarakat. Ya, jadi harus dibedakan. Begitu klinik utama atau pertama sudah berdiri, kemudian SDM sarana prasarananya sudah lengkap, mengajukan ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Keluarlah izin yang namanya izin operasional. Tetapi untuk klinik CPMI ini memerlukan waktu lagi yang saya sebutkan tadi, yaitu di atas 2 tahun. Nah, ketika kita dilengkapi dasar, kita mengajukan izin ke Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian mereka akan membentuk satu tim, yaitu tim pekerja migran provinsi yang namanya BP3. Kemudian tim Dinas penanaman modal, ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB. Nah, mereka akan datang setelah mereka visit. Nah, kemudian mereka keluarkan izin resmi berlogo Garuda dan terdaftar di sistem negara OSS, One System Submit. Nah, setelah terdaftar, kita bisa print dari sistem negara, kemudian kita ajukan ke KP2 ini, Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Nah, dari kantor pusatnya yang ada di Jakarta, dia mengirim ke Amalia Bima ini password dan akunnya untuk masuk ke sistem Cisco. Jadi semua tenaga kerja yang mau ke luar negeri wajib hukumnya masuk ke dalam sistem komputerisasi yang dimiliki oleh Kementerian KP2M ini, Pekerja Migran Indonesia. Satu lagi Pak Haji, kami juga dengar bahwa Amalia juga ini ikut aktif dalam kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia dan program kemitraan dengan Disnaker Trans. Seperti apa ini Pak? Ya, alhamdulillah karena pihak pemerintah juga
sudah mendapat pemberitahuan dari pusat. Jadi izin yang kami dapat itu juga ditembuskan ke instansi terkait oleh pemerintah pusat, bukan kita sendiri yang dapat. Nah, karena dia tahu kalau Amalia ini sudah mendapat izin, akhirnya kita diundang oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima dan juga Kabupaten Dompu mengundang kita untuk melakukan sosialisasi. Nah, itu saya berada di Bima sudah 2 minggu, sudah dilakukan sosialisasi di kantor Disnaker Kabupaten Bima, dan baru-baru ini sudah dilakukan sosialisasi di Kabupaten Dompu. Dan juga sudah menghadap juga kepala bidang pelayanan di kota Bima. Jadi sudah 3 daerah yang kami sosialisasi dan alhamdulillah dari sisi pemerintah sudah dapat memahami hal ini. Iya. Baik, luar biasa penjelasannya yang sangat informatif. Dan terakhir sekali, mungkin ada harapan untuk Amalia Bima ke depan ini, pesan untuk masyarakat Bima dan Dompu agar semakin peduli dengan kesehatan. Terima kasih. Jadi kami mengharapkan agar masyarakat Bima yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh tidak perlu lagi datang ke Jawa atau ke Lombok, itu buang-buang uang, pesawat mahal, bisnya harus 1 malam sendiri. Maka di Amalia ini sudah disiapkan peralatan yang bahkan lebih bagus daripada yang ada di Mataram. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan, mau pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru-paru, pemeriksaan prostat, karena di sini ada USG 4 dimensi yang tadi saya belum sebutkan. Iya. Baik, terima kasih penjelasan dari Direktur Utama Amalia Medical Center. Perbincangan kita pada siang menjelang sore hari ini luar biasa, sangat inspiratif sekali di Lensa Pos NTB Channel. Kita jadi tahu Pak bahwa Amalia Medical Center ini bukan sekedar tempat berobat, tetapi juga pusat layanan kesehatan modern dengan dokter spesialis lengkap, alat medis canggih, serta legalitas operasional yang jelas dan terpercaya. Sahabat Lensa Pos NTB Channel dimanapun Anda berada, mari kita jaga kesehatan mulai dari sekarang, karena sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Saya Abdul Syukur, sarjana teknik, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya, hanya di Lensa Pos NTB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.